Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, tapi dalam keadaan dan kondisi yang berbeda. Kalau biasanya kita berjumpa dalam kelas dan bisa bercanda lepas, saat ini mungkin kita hanya bisa bertemu dalam kondisi seperti ini. Tapi tidak apalah, kondisi dan situasi saat ini memang kurang menguntungkan dan kurang baik untuk kita berjumpa. Semoga kondisi seperti ini kita bisa cepat lalui dan kita bisa kembali lagi bertatap muka seperti biasanya. Oke, kita lanjutkan mata kuliah pendidikan Pancasila kita kali ini. Kita akan melakukan dengan cara metode online. Saya menyebutnya ini asinkronus, jadi kita tidak bertatap muka dalam keadaan jadwal seperti biasanya, tapi kita bertatap muka dalam kondisi yang tidak sinkron. Jadi bisa kita lakukan di berbagai macam waktu dan hari. Silahkan kalian menyesuaikan. Tapi mungkin kemarin-kemarin di pertemuan awal kita sudah sedikit berbicara atau membahas tentang Pancasila itu seperti apa sih? Apa yang menjadi latar belakang Pancasila sehingga dijadikan sebagai dasar negara kita? Akan saya sedikit ulangi lagi dan kita bahas bersama-sama. Setelah ini kita nanti akan berdiskusi panjang dengan hari-hari yang tidak terbatas. Jadi silakan kalian bertanya jika memang ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Nanti kita akan diskusikan dalam forum selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lihat. Pertama dulu Pak Neo sudah pernah menjelaskan tentang bagaimana konsep landasan pendidikan Pancasila. Jadi ada landasan secara historisnya, ada landasan secara kulturalnya, ada landasan secara yuridis formalnya, dan ada landasan secara filosofis. Oke, kita lewati saja beberapa yang urgent yang perlu kita bahas. Di antaranya adalah, oke, kita lewati saja. Satu, Pancasila. Kedua, kita juga akan membahas Undang-Undang Dasar 45. Kita membahas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan keempat, kita akan membahas Bhinneka Tunggal Ika. Empat sendi lini kehidupan inilah yang selalu ada dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Satu yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar dari segala sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi kalau Pak Nung mengatakan ini norma tertingginya adalah Pancasila. Kalau ada yang mengatakan misalnya bahwa Pancasila itu Pak, Pancasila itu buatan manusia, dia tidak layak kita imani, kita ikuti. Tapi Pancasila itu menjamin kehidupan negara. Coba lihat sila persatu. Sila ke-1 Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Salah yang mengatakan bahwa warga negara Esa Pak, berarti kita boleh dong tidak beragama, kita boleh dong tidak memiliki agama, tidak boleh. Justru orang Indonesia itu adalah orang yang harus memiliki Tuhan. Setelah Pancasila di-breakdown-kan, Pak, apakah bisa 5 sila itu menyelesaikan semua masalah di dunia ini, di Indonesia, sorry. Tidak bisa. Maka harus ada peraturan selanjutnya. Turunlah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang saya menyebutkan adalah ground norm, norma dasarnya, pelaksanaannya. Yang ketiga, di mana Pak? Udah ada landasan filosofisnya, jadi ada dasar negara Pancasila, ada yuridisnya yaitu Undang-Undang Dasar 45. Terus siapa ini? Negara pelaksananya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka banyak sekali kita lihat belakangan ini perkara-perkara yang banyak orang ingin mentahkan diri menjadi negara baru, kayak pakai negara Islam, kayak pakai komunis, pakai liberal dan sebagainya. Tidak bisa, karena konsep kita adalah negara kesatuan. Jenis kesatuan itu opo sih? Di berbagai macam dijadikan satu, menyatu. Di perbedaan itu tidak membuat kita berpisah ya, perbedaan itu tidak membuat kita saling mencaci maki, tapi perbedaan itu kita satukan dalam bentuk wujud Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita lihat dulu konsepnya. Satu, Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat. Jadi
Pancasila itu filsafat, sumber dari segala sumber. Pak Leo pernah mengatakan filsafat, orangnya siapa? Filosof. Filsafat itu apa? Berpikir secara mendalam dan menyeluruh untuk menemukan esensi sebuah permasalahan atau jawaban pasti. Terus bagaimana Pak Pancasila itu? Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila itu adalah nasional. Ide itu berarti dia memiliki sebuah, ini ide itu kan konsep. Jadi yang ketiga adalah perumusan dan penyertaan Pancasila. Pancasila ada rumusannya, ada penetapannya. Akan kita bahas di slide selanjutnya. Ketiga, kedudukan dalam peranan Pancasila. Pancasila punya kedudukan dan peranan. Sama kayak kamu jadi apa kedudukanmu? Oh, jadi saya jadi Pak Lurah, Pak. Terus peranan apa jadi sebagai Pak Lurah itu? Oh, saya mengatur masyarakat, Pak. Sama dengan hanya Pancasila. Ketika Pancasila, dia memiliki kedudukan sebagai apa? Sebagai ideologi dan filsafat, Pak. Terus peranannya apa? Dia mengatur kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Pancasila bisa diaktualisasi. Pak, mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah, saya mendapatkan mata pelajaran mata kuliah Pancasila, Pak. Kebian ngono-ngono aja, nggak seperti itu juga. Makanya ada pengaktualisasian Pancasila. Karena Pancasila dia merupakan ideologi terbuka, maka dia menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Selanjutnya apa? Jadi di bawah ini lihat pengertian Pancasila. Coba di sini kita lihat pengertian Pancasila ini. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai sistem nilai dan etika politik. Jadi kalau kita berhidup berpolitik, kita punya etika. Jadi politik jangan sudut kayak kayak pembabi buta, wis babi buta kan itu babi nggak punya leher, dia nggak bisa nengok ke belakang, maju terus, jadi dia seruduk kanan kiri. Itu bukan seperti itu, tapi ada etika berpolitik. Yang kedua adalah Pancasila sebagai paradigma kehidupan. Iya, Pancasila hidup. Kalau saya katakan itu rel, bahwa Pancasila menjadi rel tunggal. Biar kita seperti apa, Pak? Biar kita bisa mencapai tujuan yang memang kita cita-citakan bersama, yaitu apa? Menjadi negara bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oke, lanjut ke selanjutnya. Pak, apa yang dimaksud dengan Pancasila? Apa sih Pancasila itu, Pak? Jadi, ada beberapa pengertian Pancasila, baik dari segi uh, etimologisnya bahasa, dari segi sejarahnya atau terminologinya. Kita bahas dulu. Panca, seperti kita ketahui, panca itu 5. Panca indera kita ada 5, mata, itu dan sebagainya. Sila atau batu sendi, alas atau dasar, fondasi kalau orang sebut fondasi. Ada sila, yang lainnya apa? Peraturan tingkah laku yang baik, Pak. Jadi Pancasila bisa diartikan bahwa perbatu sendi yang 5 tadi, berdasarkan yang 5 atau 5 dasar apa? Kita bahas lebih lanjut. Pancasila 5 tingkah laku yang penting saja. Oke, kita bahas dulu secara historisnya ya. Nilai-nilai Pancasila telah berkembang sejak zaman dahulu. Pak Ni pernah katakan bahwa Pancasila itu hidup dalam kehidupan kita. Zaman dulu ratusan tahun sebelum kita merdeka sudah ada Pancasila. Cuma nggak ada orang berfilsafat, tidak ada orang bisa menemukan makna Pancasila. Tapi sejak 45 tahun yang lalu, 70 sekian tahun, 70 tahun 1945 kita merdeka, kita menemukan Pancasila sebagai dasar negara kita. Kita lihat, nah, Pak, kalau di agama Buddha kita lihat dulu bahwa ada 5 aturan dalam bahasa Pali. Nah, bahasa Pali itu di atas bahasa Sanskerta, jadi dia lebih tua dari bahasa Sanskerta. Pancasila berisi 5 larangan atau pantangan. Dalam ajaran agama Buddha sekalipun ada 5 pantangannya. Bisa kalian baca sendiri. Saya kalau mengartikan silakan cari apa maksudnya ini. Semua juga mengajarkan kebaikan. Jadi silakan ini tugas kalian. Nah, cari dulu itu. Pas sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi. Selanjutnya, perkembangan selanjutnya, Pancasila terdapat dalam buku Negara Kartagama. Sutasoma di dalamnya mengenai dan bahwa lima ajaran tersebut. Setelah Majapahit runtuh, Islam berkembang dengan pesat, namun tentunya alkulturasi budaya sudah masuk,
ajaran moral Buddha yaitu Pancasila masih terdapat juga dalam masyarakat, khususnya di masyarakat Jawa, sebagai 5 larangan, yaitu pantangan, weler itu tidak boleh, pamali, sering kita dengar hal-hal seperti itu. Ini pantangannya seperti ini, itu tidak boleh dilaksanakan. Kalau dilaksanakan maka akan mengakibatkan ini. Weler juga gitu sama pengertiannya. Pamali, oke, pamali kalau orang Jawa katakan dailo. Nah, dan isinya nggak lain sama dengan sering yang familiar kita dengar itu adalah moh limo. Tidak boleh mencuri, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh berjudi dan hal yang lainnya yang bersifat negatif itu tidak dibolehkan. Setelah itu, secara terminologis, sejak sidang BPUPKI tanggal 1 Juli 45, istilah Pancasila digunakan oleh Bung Karno untuk memberi nama pada 5 dasar. Karena tadi ada orang berfilsafat, terus semuanya banyak, bagaimana Pak kita laksanakan? Maka harus kita kodifikasikan itu. Kita kristalisasikan. Berapa? Ada penyebutan, yaitu disebut sebagai 5 dasar atau 5 prinsip negara yang kita sebut dan kita sepakati sebagai Pancasila. Tanggal 17 Agustus 45 Indonesia merdeka, dan keesokan harinya 18 Agustus disahkanlah Undang-Undang Dasar 45 yang di dalam pembukaannya terdapat rumusan 5 dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Jadi kalau mau mengamandemen Undang-Undang Dasar semua dihapuskan, Pak. Di undang-undang pun disebutkan ada beberapa yang tidak bisa diamandemen, termasuk dasar negara dan Pancasila di dalamnya. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar tidak bisa diamandemen. Jadi kalau orang menyebut saat ini TNI itu NKRI harga mati, sama Pancasila harga mati sudah. Saat itulah istilah Pancasila secara formal masuk dalam bahasa Indonesia yang artinya 5 dasar terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pak sebagai filsafat, oke, bahasa Yunani philos artinya cinta, mencintai, sophia yaitu hikmat, bijaksanaan, dan wisdom, kebenaran, bukan kebenaran ya, tapi kebenaran. Filosofia atau filsafat cinta kebijaksanaan. Jadi Pak sudah pernah cerita tentang ini, bagaimana buat pertengahan banyak filosof yang memang ya benar-benar mencintai pengetahuan. Berpikir filsafat lah. Ini kita harus berpikir secara filsafati. Seorang yang dikatakan negarawan, orang yang memang mencintai negaranya, mereka akan cenderung untuk berpikir secara filsafati. Berpikir seperti apa filsafati itu? Yaitu berpikir secara mendalam. Jadi benar-benar menemukan opsi yang memang dia cari itu seperti apa, esensi apa yang dia cari. Dia ingin menemukan titik yang paling kecil sekalipun, sampai pada akarnya, mencari hakikat dari kebenaran yang substantif yang memang dia butuhkan tersebut. Kalau kita lihat Pancasila mencari makna dengan cara kontemplasi. Jadi kita berpikir ya. Untuk menemukan kebenaran kita harus pikir. Maka Tuhan menciptakan pikiran, otak kepada manusia biar Tuhan tuh menyuruh kita untuk mencari, kontemplasi, berpikirlah. Jangan kayak kerbau misalnya. Kalau kamu cari mau sejarah singkatnya, kenapa kerbau itu disimbolkan sesuatu yang memang bodoh. Jadi kerbau itu apa? Kerbau itu disimbolkan sebagai pola pikir orang bodoh. Makanya mungkin kalian pernah menemukan ya, kalau ada orang mau bangun mall gitu kan yang ditanam kepala kerbau. Maksudnya apa? Kerbau itu simbol kebodohan, maka yang ditinggalkan adalah kebodohannya. Nah, jadi jangan dungu, istilah Rocky Gerung itu dungu. Jadi kita harus berpikir, kontemplasi. Yang kedua, ketika kita berpikir secara memang benar secara ilmu pengetahuan, maka kita berfilsafat lah. Kalau kamu berfilsafat, maka kamu akan menghasilkan pandangan hidup seperti apa. Sama the founding father kita semuanya berkumpul, mereka mencari makna tujuan dari berfilsafat seperti apa. Setelah itu dia mencari bagaimana dasar negara yang baik untuk kita, karena tidak mungkin mereka menghasilkan sebuah putusan yang tidak mencerminkan kemanusiaan. Sebagai atas founding father kita mau Bung Karno, mau Bu Hatta, mau Sultan Syahrir, dan semuanya sampai saat ini kita hormati. Kenapa? Mereka adalah filosof-filosof hebat. Mereka berpikir demi kebaikan negaranya.
Mereka berpikir demi kemaslahatan negara.